Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati, masih kita membicarakan tentang al-jannah wan nar. Innahuma makhluqatan, tentang surga dan neraka, bahwasanya kedua-duanya sudah diciptakan. Sudah dibacakan beberapa dalil-dalil dari ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa jannah dan nar sudah diciptakan. Dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang surga, uiddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk orang yang takwa. Demikian pula neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan uiddat lil kafirin, sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Demikian pula dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah melihatnya, bahkan diajak oleh Jibril untuk melihatnya, melihat jannah dan melihat nar. Pernah juga diperlihatkan ketika salatnya, dan pernah dalam Isra dan Mi'raj beliau ditunjukkan maq'adahu, tempat duduknya, tempat tinggalnya, bahkan bertemu dengan bidadari atau salah seorang bidadari yang kemudian dikatakan, milik siapa engkau? Dikatakan, aku milik Umar. Maka karena aku ingat betapa cemburunya Umar, maka aku segera berpaling dan pergi. Kaum muslimin yang saya hormati, masih dibawakan dalil-dalil oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Qala wa fi sahih Muslim, dan juga dalam sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ayyuna alladhi nafsi biyadihi law ra'aytum ma ra'aytu la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsira. Kalimat aim maknanya sumpah ya. Wa aimullah, demi Allah. Demikian pula aimul ladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Wa bakaitum katsira, dan akan banyak menangis. La ra'aitum ma ra'aitu,
kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qalu, para sahabat berkata, wa ma ra'aita ya Rasulullah? Memang apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar. Kata Nabi, aku melihat surga dan neraka. Demikian hadis akhrajahu Muslimun fi sahihih. Artinya surga dan neraka sudah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan pula dalam Muwatta'nya Imam Malik dan dalam Sunan dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama nasamatul mu'min tayrun ta'allaqa fi syajaratil jannah hatta yuraji'uha Allah ila jasadihi yaumil qiyamah." Disebutkan dalam Muwatta dan dalam riwayat Ashabus Sunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nasamahnya mukmin, intinya seorang mukmin, atau kadang diterjemahkan ubun-ubunnya seorang mukmin, tayrun, akan menjadi burung. Burung-burung yang bergantung di pohon-pohon surga. Hatta yuraji'uha ila jasadihi yaumil qiyamah. Sampai Allah kembalikan nasamah itu ke dalam tubuh-tubuhnya, jasad-jasadnya. Bisa jadi wallahu taala alam bahwa yang dimaksud dengan nasamah di sini ar-ruh. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa hadza sarihun fi dukhulir ruh al-jannah qabla yaumil qiyamah. Dan ini sangat tegas dan jelas tentang diletakkannya ruh di dalam surga sebelum datangnya hari kiamat, menjadi burung-burung di dalam jannah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Bagaimana dengan ruh-ruhnya orang kafir? Dilemparkan ke dalam asfal safilin, serendah-rendah tempat yang paling rendah. Disebutkan dilemparkan ke dalam tempat yang paling rendah. Adapun mereka para ruh-ruhnya ahli jannah, ruhnya orang mukmin, fi illiyin. Illiyin, tempat yang tinggi. Maka cocok dengan hadis ini bahwa nasamatul mu'min tayrun fil jannah. Nasamahnya seorang mukmin itu seperti burung-burung atau menjadi burung-burung dalam surga, hingga terbang di pohon-pohon surga sampai nanti dikembalikan ke dalam tubuh-tubuh seorang mukmin atau tubuh-tubuhnya nanti ketika dibangkitkan. Demikian keadaan mereka, dan sebagaimana yang Rasulullah SAW melihat. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana Rasulullah menyatakan bahwasanya aku melihat penduduknya kebanyakan para wanita. Bukankah sekarang atau di masa Rasulullah SAW penduduk surga belum masuk surga? Bagaimana mungkin Rasulullah SAW melihat penduduk surga kebanyakan orang-orang perempuan, para wanita? Kata mereka, kalau maksudnya diperlihatkan apa yang terjadi nanti yaumul qiyamah, berarti tidak jadi hujjah buat kalian yang berkata sekarang sudah diciptakan. Jangan-jangan yang diperlihatkan adalah surga yang nanti akan diciptakan, yang penduduknya perempuan dan seterusnya. Maka ikhwan a'azakumullah, dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban.
Di antaranya apa yang disebutkan oleh beberapa ulama atau sebagian ulama tentang alam barzakh. Artinya yang dilihat oleh Rasulullah SAW dari penyiksaan-penyiksaan di dalam azab atau seperti neraka dengan berbagai macam siksaan, itu adalah di alam barzakh, belum alam akhirat nanti, di alam barzakh. Dan itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW di dalam Isra dan Mi'raj. Biasanya dimasukkan pada bab adab kubur atau adab di alam barzakh. Yang kedua ini, bahwasanya nasamanya seorang mukmin di dalam surga, nasamanya orang kafir dalam neraka, tetapi belum digabungkan dengan jasadnya. Nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan jasadnya dan dimasukkan rohnya, kemudian dihisab dan akan masuk ke dalam neraka sebagaimana orang-orang mukmin masuk ke dalam jannah. Kembali kepada kita. Qala, dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz rahimahullah, wa fi sahih Muslim, dan juga disebutkan dalam sahih Muslim, dalam Sunan, dan juga dalam Al-Musnad. Di sini ada catatan kecil dari Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa sepertinya ucapan musannif atau ucapan syarih Ibn Abdul Aziz fi Sahih Muslim itu adalah kesalahan beliau, ketergelinciran beliau, karena hadis ini tidak ada dalam Sahih Muslim. Yang ada dalam Sahih Muslim hanya sebagian kecil saja kalimatnya, sehingga beliau mengira bahwa ini di dalam Sahih Muslim, padahal yang ada hanya sebagian lafadznya saja. Nanti akan kita baca hadisnya dan kita akan sebutkan apa yang ada dalam Sahih Muslim. Adapun dalam Sunan dan Musnad, na'am, disebutkan secara panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannah wan nara," ketika Allah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ila al-jannah, diutus Jibril untuk melihat surga. Lihat, idhab fanzur ilaiha, pergilah engkau wahai Jibril ke surga dan lihatlah. Wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, dan lihat pula apa yang aku persiapkan untuk penduduknya dalam surga. Fadhahaba Jibril, maka Jibril berangkat, fanadhara ilaiha, melihat surga, wa ila ma a'addahu Allah, dan pada apa yang Allah persiapkan bagi penduduknya di dalam surga. Kemudian Jibril berkata, wa izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma' biha ahadun illa dakhalaha, sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar surga ini dengan kenikmatannya seperti ini kecuali pasti akan memasukinya. Ada semua akan berlomba-lomba untuk masuk ke dalamnya. Nggak akan ada yang enggan untuk masuk ke dalamnya. Jadi Jibril menduga, melihat betapa nikmatnya surga, nggak akan ada satu orang pun manusia yang tidak ingin masuk surga. Alhamdulillah. Kata Allah, kata Nabi SAW, fahuffat bil makarih, maka surga itu Allah liputi di sekelilingnya dengan makarih, dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia, dengan perkara-perkara yang tidak disukai, yang dibenci, kesusahan, keberatan, ujian-ujian berat. Faqala, maka Allah pun memanggil kembali atau merintahkan kembali kepada Jibril, irji', kembalilah engkau, fanzur ilaiha, maka lihatlah kepadanya, wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, dan apa yang aku persiapkan untuk mereka di dalamnya. Qala fanadhara ilaiha thumma raja, maka Jibril melihat kepadanya kemudian kembali dan berkata, wa izzatik laqad khashitu an la yadkhulaha ahad, sungguh
Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku khawatir nggak akan ada yang masuk ke dalamnya. Karena terbayang surga dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dengan seindah-indahnya, dengan penuh kenikmatan di dalamnya. Sampai Jibril menyatakan kalau seperti ini niscaya semua manusia akan masuk ke dalamnya. Nggak akan ada orang yang enggan. Kemudian Allah liputi di sekitar jannah perkara-perkara yang berat, sulit, susah, yang nggak disukai oleh hawa nafsu manusia. Setelah Jibril melihat, demi kemuliaan-Mu ya Allah, kalau seperti ini keadaannya, aku khawatir nggak akan ada yang masuk surga, nggak akan ada yang memasukinya. Kemudian Allah perintahkan yang kedua kepada neraka. Allah ciptakan neraka. Qala dhhab fanzur ilaiha wa ila ma a'adadtu li ahliha fiha. Lihatlah neraka dan lihatlah apa yang aku persiapkan untuk penduduk neraka. Maka Jibril melihat neraka. Yarkabu ba'daha ba'dan, dalam keadaan sebagian di atas sebagian yang lain, saling bertumpuk satu dengan sebagian yang lainnya. Tsumma raja'a, kemudian kembali kepada Allah SWT. Wa 'izzatik, demi kemuliaan-Mu ya Allah, la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Sungguh demi kemuliaan-Mu ya Allah, siapa yang mendengar neraka seperti ini niscaya enggak akan memasukinya, enggak akan mungkin akan masuk ke dalamnya, artinya pasti akan menghindarinya. Fa amara biha fa huffat bisyahawat, maka Allah perintahkan neraka untuk diliputi dengan syahwat-syahwat. Neraka yang mengerikan tadi, yang tidak mungkin ada manusia yang akan memasukinya, dan nggak mungkin ada manusia yang tidak mau menghindarinya. Tiba-tiba Allah perintahkan liputi dia dengan syahwat-syahwat. Maka jalan-jalan ke neraka penuh dengan syahwat, syahwat duniawiyah, kenikmatan dunia, kesenangan dunia, segala macam yang dianggap nikmat oleh syahwat. Idhab ilaiha, kata Allah pada Jibril, pergi kepadanya. Undur ila ma a'dadtu li ahliha fiha, lihatlah apa yang sudah aku persiapkan pada mereka di dalamnya, dan lihat pula apa yang sudah meliputinya. Fanadhara ilaiha, maka Jibril melihat kepadanya, kemudian kembali kepada Allah dan berkata, wa 'izzatik, demi kemuliaan-Mu ya Allah, laqad khasyitu alla yanjuwa minha ahad illa dakhalaha. Setelah melihat yang meliputinya ternyata syahwat, kata Jibril, demi kemuliaan-Mu ya Allah, kalau begini keadaannya, aku khawatir gak akan ada yang selamat. Aku khawatir mereka semua akan memasukinya. Demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan surga yang penuh kenikmatan, tetapi diliputi di sekitarnya perkara-perkara yang berat, yang tidak disukai syahwat, yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia, sebagai imtihanan, sebagai ujian. Sebaliknya neraka yang mengerikan diliputi dengan syahwat, perkara-perkara yang mencocoki syahwat manusia, yang mencocoki hawa nafsu manusia, segala macam yang sifatnya bernikmat-nikmat, berfoya-foya dengan dunia, semua jalan-jalan tersebut ada di jalan-jalan neraka. Rasulullah SAW. Ini juga ujian, imtihanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dalam Sahih Muslim hanya kalimat huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat, hanya itu. Diliputi surga dengan perkara-perkara yang tidak disukai syahwat, dan diliputi neraka dengan perkara-perkara yang syahwat, yang cocok dengan syahwat manusia. Asy-syahid yang menjadi bukti pada hadis ini adalah ucapan dan riwayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan surga dan neraka justru sebelum menciptakan manusia. Justru sebelum menciptakan penghuninya, dipanggil Jibril, lihatlah. Wa nadhairu dzalika fi sunnati katsira. Dan yang seperti ini, nadhiruha,
Yang semakna dengan ini, yang seperti ini, sangat banyak hadis-hadis katsirah, sangat banyak riwayat-riwayat yang mencocoki riwayat ini. Artinya sungguh telah jelas dan tegas dalil-dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Kisah ini, riwayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur terpercaya, menceritakan ketika diciptakan surga. Masa surganya belum diciptakan sudah diceritakan. Ketika diciptakan surga begini dan begitu, Jibril disuruh melihat ila akhirih. Wa amma ala qawli man qala innal jannata al-maw'ud biha hiya al-jannah allati kana fiha Adam thumma ukhrija minha fal qawlu biwujudiha al-ana zahir. Adapun atas mereka yang berkata bahwa surga yang dijanjikan adalah surga yang dulu Adam ada di dalamnya, kemudian dikeluarkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi, sudah pernah ada dan sudah dimasuki oleh Adam alaihissalam. Maka wujuduhal an zahirun, berarti keberadaannya sekarang zahir, sangat jelas. Manusia pertama sudah memasukinya, bahkan diciptakan di dalamnya. Wal khilafu fi dzalika ma'ruf, sedangkan khilafnya ma'ruf. Ada perselisihan tentang apakah surga yang nanti dijanjikan adalah surga yang dulu ada di dalamnya. Qala, bahwa ini adalah qaulul jumhur. Dikatakan bahwa pendapat ini pendapat jumhur yang menyatakan bahwa surga yang dijanjikan ya surga itu juga sama. Surga yang pernah dimasuki oleh Adam dan kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akharun bal laysat hi wa hadha qaulul mu'tazilah wal qadariyah. Adapun pendapat lainnya adalah pendapat qadariyah dan pendapat mu'tazilah yang menyatakan bahwa surga yang nanti dijanjikan untuk manusia bukan surga itu. Wa huwa mahkiyun an ba'd as-sahaba wat tabi'in wa qala akharun bil waqfi fi hadhihi al-mas'alah, dan sebagian para ulama berhenti, tidak berkomentar. Wallahu taala a'lam, apakah surga itu atau bukan, karena tidak ada keterangan yang pasti, riwayat yang langsung jelas atau yang zahir menerangkan tentangnya. Tetapi kembali kepada hukum asal bahwa al-jannah wal jannah. Kalau tidak ada keterangan lain, maka jannah yang dimaksud ya jannah yang dimaksud di zaman atau di waktu Adam di dalamnya alaihi salam. Hanya saja mereka memperdebatkan kalau itu jannah yang dijanjikan tidak mungkin akan ada yang dilarang. Karena surga di dalamnya tidak ada yang dilarang, semuanya boleh. Tetapi itu mudah dijawab, bahwa Allah menghendaki saat itu ada yang dilarang, yaitu pohon khuld, agar menjadi imtihan buat Adam, dan Allah ingin menakdirkan apa yang Allah takdirkan, yaitu terjadinya kehidupan dunia dalam keadaan sudah pernah diketahui tentang jannah. Hanya saja nanti al-jannatul mau'udah, surga yang dijanjikan bagi mukminin yaumul qiyamah, dalam keadaan sudah tidak ada lagi yang dilarang, sudah tidak ada lagi sedikit pun yang diharamkan, semuanya boleh, seluruhnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kembali kepada kitab, qala Ibnu Abdul Aziz rahimahullah, amma syubhatu, adapun syubhat lainnya, man qala innaha lam tukhlaq ba'd, siapa yang berkata bahwa surga belum diciptakan, wa hiya annaha law kanat makhluqah al-an
lawajabat tiraran an tufna yaumil qiyamah. Karena kata mereka, ini syubhat ya, akan dibantah nanti. Karena kata mereka, kalau surga dan neraka sudah diciptakan, maka berarti akan hancur nanti yaumil qiyamah, akan fana nanti yaumil qiyamah. Wa an yuhlak kullu man fiha wa yamut, dan akan dibinasakan semua yang ada di dalamnya, dan akan mati semua penghuninya. Bidadari semua akan mati. Mengapa demikian? Kata mereka, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhu. Mau nanti yaumul qiyamah, kullu syai'in halik, segala sesuatu akan binasa, illa wajhuhu, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh jiwa akan mati. Berarti kalau memang surga dan neraka sudah ada, begitu hari kiamat hancur semua. Karena semua akan hancur kata Allah, kecuali Allah. Berarti surga akan hancur, neraka akan hancur, bidadari-bidadarinya akan mati semua. Ifal jawab, wa qad rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi. Dijawab, telah diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam jami'nya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku bertemu dengan Ibrahim ketika aku diisrakan. Faqala, kemudian berkata, ya Muhammad, aqri ummatak minni salam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bacakan pada umatku salamku. Ini sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum anna al-jannah tayyibatut turbah azbul ma, bahwasanya kabarkan pada mereka bahwasanya surga tanahnya sangat bagus, harum, airnya sangat tawar, jernih. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya dia adalah qi'an. Wa nagrasuha subhanallah, dan bahwasanya tanamannya yang ditanam adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala hadha haditsun hasanun gharib. Kata Tirmidzi, hadha haditsun hasanun gharib. Tapi sayang, disebutkan oleh muhaqqiqnya Syekh Yasin hafizahullah bahwa hadis ini dhaif, lemah, tidak bisa jadi hujjah. Baik, in sahha, kalau hadis ini sahih, kira-kira apa yang dimaksud oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi? Dari sisi mana jadi hujjah? Qanifidina azakumullah. Sisi pendalilnya pun agak unik, yaitu bahwa pohonnya dari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka tidak akan fana, tidak akan hancur. Karena subhanallah enggak akan fana. Demikian pula la ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar, la yafna abadan. Tetapi sayang hadisnya dhaif, tidak jadi hujjah. Wa fihi aidan min hadits Abi Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala man qala subhanallah wa bihamdihi gharasat lahu nakhlatun fil jannah. Diriwayatkan pula dari Abi Zubair, dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi akan ditanam satu pohon kurma dalam surga. Hadis ini derajatnya hasan, hasan li syawahidihi, hasan li syawahidihi, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Nasai dan Hakim. Artinya tumbuhan tadi tumbuh dengan ucapan seorang mukmin subhanallah wa bihamdih, subhanallah bihamdih, dan semua akan binasa kecuali wajah Allah.
Dan kata para ulama, semua akan binasa illa ma urida bihi wajhuh, kecuali apa yang dikehendaki dengannya wajah Allah. Semua yang ikhlas, yang dikehendaki dengannya wajah Allah, enggak akan fana. Ucapan kita yang ikhlas, amalan kita yang ikhlas akan kekal terus, enggak akan hilang, enggak akan fana, akan terus terwujud dalam bentuk pahala yaumul qiyamah. Ini khonidina azakumullah. Dan jannah salah satu bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak akan sirna. Karena itu wujud dari semua amalan-amalan saleh para hamba. Itu adalah pahala, balasan dari amalan saleh para hamba yang dikatakan amalan yang urida bihi wajhuh, enggak akan sirna, enggak akan fana. Masih ingat ucapan Rasulullah SAW kepada Aisyah, kullun yabqa illa hadha. Ketika beliau menyembelih dan kemudian dibagikan dagingnya untuk fuqara masakin, diperintahkan oleh Nabi, bagikan. Ketika Nabi pulang, ditanya, sudah dibagikan? Kata Aisyah, sudah. Fama baqiya illa hadha. Sudah, tidak tersisa kecuali ini. Kata Nabi, kullun yabqa illa hadha. Yang tersisa ini, kata Aisyah. Kata Nabi, semuanya tersisa. Kullun yabqa. Apa makna baqiya? Kekal. Semuanya akan kekal, semuanya akan tersisa, terus nggak akan sirna. Illa hadha. Kecuali yang ini, yang dimakan kita habis, sirna. Adapun yang tadi, yang urida bihi wajhuh, sadaqah, maka la yafna abadan. La yafna abadan artinya yabqa, kullun yabqa. Kembali kepada kita. Maka barakallahu fikum, tidak akan sirna apa yang ada dalam jannah, karena itu ditumbuhkan dengan subhanallah wa bihamdih, ditumbuhkan dengan zikrullah, ditumbuhkan dengan amalan saleh, ditumbuhkan dengan amalan-amalan saleh manusia. Wa hadha hadis hasanun sahih. Qalu falau kanat makhluqatan mafrughan minha lam takun qi'an wa lam yakun li hadzal gharsi ma'na. Kalau nantinya sirna, hilang, maka tidaklah pada gharas tadi makna. Tanaman tadi apa maknanya kalau akan hancur? Oh, setiap orang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, ditanamkan sebuah pohon kurma dalam surga. Baik, ini hadis hasan li syawahidihi, qalahu al-muhaqqiq. Kalau kemudian hancur yaumul qiyamah, fa makna gharsiha? Kalau gitu apa makna gharsiha? Apa makna tumbuhnya? Apa makna ditanamnya? Apa faedahnya ditanam kalau ketika kamu menemui Allah yaumul qiyamah sudah hancur? Qalu wa kadza qauluhu ta'ala 'an imra'ati fir'aun annaha qalat. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada lagi jawaban lain. Ada. Di samping jawaban ini tadi, bahwa apa yang ditumbuhkan dari amal saleh, apa yang ditumbuhkan dari zikrullah, apa yang ditumbuhkan dengan ibadah manusia yang diterima oleh Allah, maka itu tidak akan sirna, nggak akan hancur. Kalau hancur, apa maknanya ditumbuhkan? Apa maknanya ghars dalam hadis tadi? Itu satu jawaban. Jawaban lainnya, bahwa tentunya kullu syai' halik, semua binasa kecuali Allah, semua binasa yang memang dikehendaki binasa. Itu maknanya. Artinya ada yang tidak dikehendaki binasa, seperti jannah wan nar. Apakah bisa dalam bahasa Arab kullu tapi maknanya tidak seluruhnya? Bisa. Bisa. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Perhatikan. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Adab kepada kaum 'Ad atau kaum Tsamud. Tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu bi amri rabbiha, dengan perintah dari Rabbnya. Fa asbahu la yura, hingga tidak terlihat lagi illa masakinuhum, kecuali tempat-tempat mereka.
Masih ada sisa apa nggak ada sisa? Ada. Menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya sampai tidak terlihat lagi kecuali rumah-rumahnya. Demikian pula pada ayat tadi bahwa Allah hancurkan seluruh yang ada di alam ini kecuali surga dan neraka itu tidak dibahas. Kenapa? Karena sudah ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwa jannah dan nar khalidan mukhalladan, akan kekal oleh Allah, dikekalkan, ditetapkan terus menerus, nggak akan hancur, nggak akan sirna. Ini khonibina azakumullah. Sehingga jangan pertentangkan antara dua ayat, yang ini dengan yang itu. Ayat yang satu nggak akan bertentangan dengan ayat yang lain. Maka kalau dikatakan tentang jannah khalidina fiha, neraka khalidina fiha, dengan tudammiru kulla syai' atau dengan kulla syai'in halik, jangan dipertentangkan. Semua binasa kecuali yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki binasa. Khonibina azakumullah, terjawab insyaallah. Ada alasan lain. Mereka punya syubhat lain. Wa kadza qauluhu ta'ala 'an imra'ati fir'aun. Kata mereka demikian pula ucapan Allah tentang istri Fir'aun. Berkata, Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Berarti baru mau dibangun rumahnya. Kalau baru mau dibangun berarti belum ada. Alasan mereka yang berkata surga dan neraka belum diciptakan, beralasan dengan ayat Allah bahwasanya ucapan istri Fir'aun yang beriman kepada Allah, Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, wahai Rabbku bangunlah untukku rumah dalam surga. Fal jawab, maka jawabannya, innakum in aradtum biqaulikum innaha al-an ma'dumah bimanzilatin nafakh fis sur wa qiyamun nas minal qubur fa hadha batilun. Sesungguhnya kalian beralasan dengan ayat tadi, kalau yang kalian maksudkan adalah bahwa sebelum dibangun berarti tidak ada surga sama sekali, seperti tiupan atau kedudukannya seperti tiupan sangkakala. Sekarang kan belum ditiup, nanti akan ditiup. Atau qiyamun nas minal qubur, atau kamu anggap seperti kebangkitan yaumul qiyamah, bangunnya manusia dari kubur-kuburnya, sekarang belum terjadi, nanti akan terjadi. Kalau kalian anggap surga juga begitu, sekarang belum ada, nanti akan diadakan, fa hadza batilun, maka ini batil. Yarudduhu ma taqaddam, akan membantah ucapan kalian semua yang telah lewat, yang sudah dilihat oleh Nabi, yang sudah dimasuki oleh Nabi, yang sudah didengar suaranya oleh para sahabat. Bahkan tahu kalian suara apa itu? Itu suara batu yang dilemparkan dalam neraka 70 tahun yang lalu, sekarang baru mencapai dasarnya. Bagaimana itu? Kalau ternyata surga dan neraka belum ada, nanti akan diciptakan di akhir zaman atau yaumul qiyamah, pada batil, maka ucapan kalian batil. Tetapi kalau yang kalian maksudkan adalah bahwa beberapa perkara belum diadakan, bisa saja terjadi. Apa dalilnya? Yang tadi kita baca. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, akan dibangunkan sebuah pohon dalam jannah. Siapa yang membangun masjid dan sebagainya, akan dibangunkan rumah dalam surga. Siapa? Berarti surganya sudah ada, hanya saja akan bertambah berbagai macam kenikmatan di dalamnya sesuai dengan amalan saleh yang dikerjakan seorang hamba di dunia. Kalau itu yang dimaksud, fana'am. Kalau itu yang dimaksud, iya, memang ada perubahan-perubahan seperti itu, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat, bahkan disebutkan dalam ayat tadi, Rabbi ibni li baitan fil jannah, wahai Rabbku bangunlah untukku rumah dalam surga. Maka kalau kalian maksud maknanya belum ada surga sama sekali, seperti tiupan sangkakala belum terjadi, seperti kebangkitan dari kubur belum terjadi, maka ini batilun, yarudduhu, terbantah dengan hadis-hadis yang telah lewat. Wa in aradtum annaha lam yukmil khalqu jami'i ma a'adda Allah. Kalau yang kalian maksud adalah
adanya sesuatu yang belum dilengkapi di dalamnya, maka bisa terjadi. Wa annaha la yazalu Allah yuhdits fiha, karena Allah masih terus memperbaharui, memperbagus, masih terus Allah tanam beberapa pohon-pohon dalam jannah. Wa idza dakhalaha al-mu'minun ahdatsallahu fiha 'inda dukhuliha umuran ukhar. Bahkan nanti ketika mukminin masuk dalam surga, Allah adakan lagi perkara-perkara baru lagi. Karena sebagaimana kita katakan tentang dunia, bahwa dunia ini sudah ada, hanya saja rumahnya ya tatawar, berkembang. Tadinya tidak ada rumah jadi ada rumah, tadinya rumah jadi dari kayu, kemudian rumah jadi semen, kemudian menjadi rumah yang lebih besar lagi, begitulah keadaan dunia. Ada perubahan-perubahan, tetapi bukan berarti dunia tidak ada. Sudah ada sejak diciptakannya. Demikian pula jannah wan nar sudah ada, walaupun ada perkara-perkara dalamnya yang yatajaddad Allah ciptakan, yang ansha'aha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada haqqun la yumkin radduhu, dan ini hak tidak mungkin dibantah. Wa adillatukum hada alhamdulillah innama tadullu ala hadzal qadar, maka dalilmu tadi hanya berkait dengan masalah ini. Ya Allah, bangunkanlah aku rumah dalam surga, artinya kaitannya dengan masalah pembangunan. Adanya tambahan ini, tambahan itu bisa saja terjadi. Bukan berarti surganya baru ada atau akan diadakan nanti. La wallah, tidak demi Allah. Wa amma ihtijajuhum biqaulih, adapun alasan mereka dengan kalimat kullu syai'in halikun illa wajhuh atau illa wajhah, disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 88. Fa'ataitum min su'i fahmikum ma'nal ayah, maka itu kalian datangkan dalil itu dari kesalahpahaman kalian kepada ayat tersebut. Wahtijajikum biha ala adami wujudil jannati wan naril an, yang kalian jadikan sebagai hujjah untuk menyatakan surga dan neraka belum ada sekarang. Maka ini nadhir ihtijaju ikhwanikum biha ala fanaihima wa kharabihima wa mauti ahlihima, dan ini berarti pendalilan kalian mirip dengan pendalilan ikhwan kalian, saudara-saudara kalian, yang menyatakan akan hancur dan fananya surga dan neraka, wa kharabihima, dan akan hancurnya surga dan neraka, dan akan matinya seluruh penduduk surga dan neraka. Ini sama-sama dari kalangan Mu'tazilah. Sebagian kalian, saudara kalian sendiri juga beralasan dengan itu untuk menyatakan surga dan neraka tidak kekal. Falam tuwaffaqu antum wala ikhwanikum, tetapi kalian tidak mendapat taufik. Wa kadzalika ikhwanakum, demikian pula saudara-saudara kalian lam yuwaffaqu, tidak mendapatkan taufik li fahmi ma'nal ayah, tidak mendapatkan taufik untuk memahami ayat dengan benar. Wa innama wuffiqa lidzalika a'immatul Islam, hanya saja yang mendapatkan taufik adalah para imam-imam kaum muslimin, para ulama kaum muslimin. Apa ucapan mereka para imam-imam kaum muslimin, para ulama kaum muslimin? Annal murad, bahwa yang dimaukan dengan kalimat kulla syai'in mimma kataballahu alaihi al-fana wal halak, itu maknanya segala sesuatu yang Allah kehendaki hancurnya. Kulla syai' adalah kulla syai'i ma kataballahu alaihi al-fana wal halak, segala sesuatu, maknanya segala sesuatu yang Allah kehendaki hancurnya. Adapun yang Allah tidak kehendaki ya tidak hancur. Setelah hari kiamat, setelah kehancuran, setelah ini, setelah itu, bagaimana dikisahkan tentang arsy Allah? Masih, bahkan Rasulullah SAW sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala.
Harusnya berarti nggak hancur dong. Ya iya jelas. Bagaimana dengan yang memikulnya? Berarti masih ada dong yang memikulnya. Ya iya jelas. Lalu bagaimana dengan kullu syai'? Makanya jangan salah memahami ayat. Antum lam tuwaffaqu ayyatuhal mu'tazilah. Kalian tidak mendapat taufik untuk memahami ayat ini, wahai mu'tazilah, wahai aqlaniyun. Adapun para imam-imam ahli sunnah, wuffiqu, mereka mendapatkan taufik untuk memahami dengan benar bahwa kullu syai' maknanya kullu syai'in arada bihi halakahu. Kullu syai' maknanya segala sesuatu yang Allah kehendaki hancurnya. Tudammiru kullu syai', kullu syai' yang Allah kehendaki tadmirnya, yang Allah kehendaki hancurnya. Demikian pula kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan hancur. Apa segala sesuatu? Segala sesuatu yang memang Allah kehendaki akan hancur, hancur. Itu maknanya. Adapun sesuatu yang Allah tidak kehendaki hancurnya, ya tetap tidak hancur. Demikian pula di dalamnya jannah wan nar. Demikian pula dalamnya surga dan neraka. Wal jannah wan nar khuliqata lil baqa'i lil fana. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah untuk terus menerus, untuk selama-lamanya. Wa kadzalikal 'arsy, demikian pula 'arsy. Apakah hancur ketika datang hari kiamat? Ya tidak. Fa innahu saqful jannah, karena 'arsy merupakan atapnya surga. Surga itu di bawah 'arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa qila al-murad, dan dikatakan pula bahwa yang dimaukan dengan ayat tadi adalah illa mulkuh. Kullu syai'in halik illa mulkahu. Segala sesuatu akan hancur kecuali kerajaannya. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala adalah yang dipersiapkan yaumul qiyamah. Berarti segala sesuatu adalah yang berkait dengan dunia. Dunia dan langit dunia dan semuanya akan hancur. Yang ada di dalam keduanya dan yang ada di antara keduanya akan hancur. Adapun mulkahu tidak Allah hancurkan. Allah biarkan terus menerus. Wa illa, juga makna lainnya dari para ulama, para imam mufassirun, para pakar-pakar ahli tafsir. Illa ma urida bihi wajhuh, semua akan hancur. Illa ma urida bihi wajhuh, kecuali yang dikehendaki dengannya wajah Allah. Dan tadi sudah saya singgung, segala yang dikehendaki oleh Allah, segala yang dikehendaki untuknya wajah Allah, berarti yang ikhlas, tidak akan fana. Apa tadi ucapan Nabi? Kullun yabqa, semuanya akan baqa, semuanya akan kekal, semuanya akan terjaga, gak akan sirna ila yaumil qiyamah. Sedekah yang kamu bagikan tadi akan terus ada sampai yaumil qiyamah. Catatannya nggak akan hilang, pahalanya nggak akan hilang, dan terus akan didapat yaumil qiyamah. Baik, berarti illa wajhuh, illa ma urida bihi wajhuh, kecuali Allah dan kecuali apa yang ikhlas untuk Allah, semuanya nggak akan sirna, akan terus ada, akan didapat di dalam surga. Wa qila innallaha ta'ala anzala kullu man 'alaiha fan. Demikian pula Allah turunkan dengan kalimat lain, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atasnya akan fana. Faqalatil malaikatu, berkata para malaikat, halaka ahlul ard, akan binasa penduduk bumi. Wa tami'u fil baqa, dan mereka ingin untuk terus menerus kekal. Fa akhbara ta'ala an ahli samai wal ard annahuma yamutun, maka Allah kabarkan pula bahwa penduduk langit dan penduduk bumi akan mati juga. Fa qala kullu syai'in halikun illa wajhuh, segala akan binasa kecuali wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan mati. Fa aiqanatil malaikatu 'inda dzalika bil maut, maka malaikat-malaikat pun merasa yakin bahwa mereka pun suatu saat akan binasa. Wa innama qalu dzalika
taufiqan bainaha wa bainan nususil muhkamah, dan sungguhnya berkata seperti itu sebagai taufik, pencocokan antara ayat-ayat ini dengan nas-nas lain yang semuanya muhkamah, adalah ala baqa'il jannah, yang semuanya menunjukkan surga akan kekal, wa ala baqa'in nar, dan tentang surga neraka juga akan kekal. Ala ma yadhkuru an qaribin insyaallah, sesuai dengan apa yang akan disebut nanti sebentar lagi insyaallah, yang berarti pada kajian berikutnya biidznillah taala. Jazakumullah khair. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.